Selamat pagi Pak Sepri. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Pak Sepri, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi praktisi ini. Saya ingin membantu Anda mengembangkan kompetensi coaching Anda. Ada 3 kompetensi inti yang akan kita fokuskan. Kompetensi penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, terima kasih Ibu Pauline. Saya ingin fokus pada pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya merasa itu adalah area di mana saya masih bisa banyak belajar. Baik, kita akan fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati secara khusus dalam sesi coaching nanti? Saya ingin Ibu memperhatikan bagaimana saya merumuskan pertanyaan dan apakah pertanyaan tersebut cukup mendalam dan spesifik untuk membantu uji refleksi dan menemukan solusi. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot saat ini? Saya merasa cukup baik ya dalam mendengarkan dan memberikan umpan balik. Tetapi kadang-kadang pertanyaan saya itu masih terlalu umum ya, dan kurang mendalam. Baik, terima kasih atas keterbukaan Bapak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Saya berharap ya mendapatkan umpan balik yang konkret tentang bagaimana saya bisa memperbaiki teknik bertanya saya agar lebih efektif dalam sesi coaching nanti. Oke, selamat ya Bapak. Selamat menjalankan proses coaching ini Terima dengan kasih baik. Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Silakan duduk Bapak. Kabar baik Bapak. Bagaimana kabar Bapak? Kabar saya luar biasa baik Pak. Cuman ada yang masih mengganjal di pikiran saya Pak tentang anak ini Pak. Anak ini yang sering tidak masuk sekolah ketika di kampus. Ini yang menjadi pikiran saya. Oke baik, kira-kira apa yang diharapkan dari percakapan kita hari ini Pak? Saya menginginkan Pak ketika hasil dari diskusi kita hari ini bisa menyelesaikan solusi anak ini. Bagaimana anak ini bisa normal lagi dari kami ke kemasukan. Oh iya. Kira-kira menurut pengamatan Bapak, apa sih penyebab dari masalah yang Bapak temukan atau Bapak jumpai sekarang ini? Setiap hari Kamis kebetulan di daerah saya ini Pak ada hari pasar. Jadi masalahnya ketika hari pasar itu dia tidak sekolah. Jadi kemungkinan dia tidak ke sekolah tapi dia ke pasar. Kemungkinan besar. Oh ya. Baik, dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira kondisi ideal apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak? Saya ingin sekarang ini kembali normal lagi, kondisinya supaya dia rajin ke sekolah lagi, agar bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Ini setiap hari kan. Baik, perlu saya ketahui ya, dari kondisi sekarang ini diberikan nilai. Kalau Bapak berikan nilai dari skala 1 sampai 1 sampai 10 ya. Kalau 1 sampai 10 dari masalah ini kira-kira di angka 8. Belum terlalu ini karena kami masih dalam proses untuk melakukan mediasi dengan ini agar anak sekolah. Oke, baik. Saya pikir angka 8 itu angka yang sudah hampir sempurna ya.
Kira-kira apa langkah-langkah atau solusi ya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Kami sudah melakukan pendekatan dari beberapa pihak Pak, ya. Guru BK, guru wali kelas, dan saya sendiri sebagai guru pelajaran. Kami sudah datang ke rumah untuk berdiskusi masalah ini. Ternyata Pak, ketika kami sampai di rumah, eh, anak ini tinggal dengan neneknya, bukan dengan orang tua kandungnya. Sementara orang tua kandungnya sudah pergi merantau Pak. Nah, masalahnya orang tuanya ini tidak tahu bahwa anak itu dari sekolah menggunakan seragam sekolah, tapi tidak datang sekolah. Nah, baru ketika kami menyambangi rumahnya, baru mereka tahu itu. Oh ya, baik. Saya pikir langkah-langkah dan solusi yang sangat baik ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak. Kira-kira apa sih rencana Bapak ya setelah percakapan kita hari ini? Rencana yang belum kami lakukan kita tentang bagaimana kami bisa menghubungi orang tuanya. Oh ya, Menghubungi orang tuanya yang di masih rantau, agar bisa apa namanya kembali ke sini. mudah-mudahan ini merupakan rencana yang terakhir ya. Mudah-mudahan kami berharap orang tuanya datang untuk melihat anaknya dulu, karena mungkin kurangnya kasih sayang. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan siswa tersebut boleh kembali mengikuti pelajaran ini. Terima kasih. Oke, selamat pagi Pak. Terima kasih. Ya. Selamat siang Pak Sekrin. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk melakukan sesi supervisi tadi. Sekarang saya ingin mulai dengan mendengarkan penilaian Anda sendiri mengenai performa Anda dalam kompetensi coaching yang kita amati. Bagaimana Bapak menilai performa Anda dalam kompetensi tadi? Baik Ibu, saya merasa cukup puas dengan performa saya, terutama dalam hal mendengarkan aktif ya. Namun saya masih merasa perlu ya, meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu, apa yang membuat Bapak Sekrin menilai demikian? Saya merasa bahwa saya berhasil ya menciptakan ruang yang nyaman bagi coaching untuk berbicara dan refleksi. Namun, saya terkadang kesulitan untuk menggali lebih dalam dengan pertanyaan yang lebih mendalam dan berbobot. Baik, terima kasih atas refleksi Anda. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bapak Sekrin? Boleh, tentu. Silakan Ibu. Baik. Setelah saya mengamati tadi, pada saat Anda mendengarkan Kote berbicara tentang tantangannya, Anda menunjukkan kehadiran yang sangat baik dan mendengarkan secara aktif. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk dan bahkan lebih tinggi. Anda memberi Kote ruang untuk berpikir dan merespon dengan tenang. Bagaimana pendapat Bapak mendengarkan ini? Saya merasa senang mendengar bahwa saya berada di luar jalur yang benar dalam hal mendengarkan aktif. Itu memberi saya kepercayaan diri untuk terus mengembangkan keterampilan ini. Baik, Bapak Sekri. Namun saya juga melihat hal-hal baru yang masih bisa Bapak kembangkan. Misalnya tadi saat Anda mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang solusi yang Kote pikirkan, saya mengamati Anda cenderung menggunakan pertanyaan yang terlalu umum, seperti apalagi yang bisa Anda lakukan, yang sebenarnya kalau merujuk ke standar seharusnya bisa lebih spesifik dan menantang, seperti bagaimana Anda bisa memastikan solusi ini dapat diterapkan dengan efektif dalam konteks kelas Anda. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal yang saya sampaikan ini? Baik Ibu, saya setuju ya. Saya memang merasa kadang-kadang
pertanyaan saya itu kurang tajam dan kurang mengarahkan coaching untuk berpikir lebih dalam. Saya akan mencoba untuk lebih spesifik dalam pertanyaan saya ke depannya. Bagus sekali Pak. Dari diskusi ini, apa yang sudah Bapak bayangkan dan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Kapan dan di mana Anda berencana untuk mempraktikkannya? Dan siapa yang bisa membantu Bapak? Saya akan mulai dengan merancang beberapa pertanyaan berbobot yang spesifik sebelum sesi coaching berikutnya. Saya juga akan mencoba berlatih dengan rekan sejawat atau rekan kerja ataupun mentor saya untuk mendapatkan umpan balik sebelum sesi yang sebenarnya. Baik, luar biasa. Itu merupakan rencana yang sangat baik. Saya juga akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik kita untuk secara kreasi ke depan ya Bapak. Ya. Terakhir, apa yang Anda dapat dari proses supervisi ini? Saya merasa mendapat pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan area yang perlu saya kembangkan. Umpan balik konkret ini sangat membantu saya untuk terus meningkatkan keterampilan coaching saya. Baik Bapak, senang sekali saya mendengarkan hal ini. Terima kasih atas dedikasi dan keterbukaan Bapak. Saya percaya bahwa Anda akan semakin baik dalam kompetensi coaching ini. Kita akan bertemu lagi untuk sesi berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih. Sama Ibu. Oke, selamat siang. Selamat. Baik Ibu, apa kabar hari ini? Kabar baik Bapak. Oke, luar biasa. Baik, sebelum mulai proses coach, saya berperan sebagai pengamat ya. Rubrik penilaian saya akan memberitahukan Ibu tentang rubrik penilaian saya percakapan coaching dalam presentasi ini. Ya. Yang pertama diharapkan sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Baik, kompetensi inti dari coach ini, saya harap Ibu bisa kehadiran secara penuh, ya, mendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya. Baik, saya berharap dalam melakukan proses percakapan coaching ini, jangan lupa ya, menerapkan alur dari Tirta ya. Itu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab ya. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam penilaian ini Bu ya. Boleh saya bertanya Bu ya? Boleh Bapak. Terima kasih. Pertanyaan sebelum proses coaching ini adalah nomor 1 ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini? Baik Bapak, dalam percakapan ini kompetensi yang akan saya kembangkan ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, baik. Nah, dari 2 kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ini yaitu kompetensi mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian potensi saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya. Oke, baik. Terus pertanyaan terakhir Bu ya. Indikator ketercapaian yang ingin Ibu tunjukkan dalam proses coaching nanti, kira-kira apa indikator? Indikator yang mau saya tunjukkan nanti itu menerapkan alur cerita secara rumput, menggali ide-ide dari solusi agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia temui. Oke, baik, luar biasa Bu ya. Saya berharap mudah-mudahan nanti proses coaching kita berjalan dengan lancar Bu ya. Sukses Bu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Bapak Sevin. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Bu.
Baik Bapak Selvin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Saya ingin memulai dengan mendengarkan apa yang menjadi fokus atau target pribadi Anda yang ingin kita diskusikan hari ini. Apa yang menjadi perhatian utama Bapak saat ini? Baik Ibu, saat ini saya ingin fokus pada peningkatan keterlibatan siswa dalam pelajaran matematika. Saya merasa beberapa siswa kurang termotivasi dan saya ingin mencari cara untuk membuat pelajaran matematika ini lebih menarik ya bagi mereka. Menarik sekali Bapak, topik yang Anda pilih pada hari ini. Mengapa Bapak merasa penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran matematika? Apa yang Bapak harapkan akan berubah jika keterlibatan mereka meningkat? Saya percaya bahwa keterlibatan yang lebih tinggi akan membuat siswa lebih memahami materi yang meningkatkan hasil belajar mereka. Saya ingin melihat mereka lebih aktif dan antusias dalam setiap pelajaran di dalam kelas. Bagus sekali Bapak. Baik Bapak, mari sekarang kita renung kembali sedikit ya. Apa strategi yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Dan bagaimana hasilnya? Ya, saya sudah mencoba beberapa metode seperti permainan edukatif dan juga diskusi kelompok. Meskipun ada peningkatan, saya merasa bahwa itu belum cukup bagi saya. Karena memang ada beberapa siswa itu masih kelihatan masih pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik, terima kasih atas refleksi Bapak hari ini dan keterbukaan Bapak menyampaikan kepada saya. Mari kita coba untuk merancang beberapa tindakan konkret, langkah-langkah baru yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Mungkin kita bisa pikirkan beberapa kegiatan atau beberapa pendekatan yang berbeda. Mungkin saya bisa mencoba pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Saya juga berpikir untuk melibatkan lebih banyak lagi teknologi dalam proses pembelajaran, seperti menggunakan aplikasi matematika yang interaktif. Baik, itu ide yang sangat bagus Bapak. Ya. Bagaimana kalau kita sekarang mulai dengan suatu proyek kecil yang melibatkan teknologi? Apa yang Bapak butuhkan untuk mulai ini? Dan bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilannya nanti? Baik Ibu, saya pikir saya bisa memulai dengan sebuah proyek yang melibatkan penggunaan aplikasi matematika untuk menyelesaikan tugas tertentu. Saya akan memerlukan dukungan dalam hal sumber daya teknologi dan mungkin sedikit pelatihan untuk para siswa. Hebat. Saya sangat menghargai keterbukaan dan kreativitas Bapak dalam mencari solusi. Saya yakin ini akan memberi dampak positif bagi siswa Bapak di sekolah. Mari kita terapkan beberapa indikator keberhasilan seperti peningkatan partisipasi siswa dan hasil tes yang lebih baik. Baik, terima kasih Ibu. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba pendekatan yang baru ini. Saya akan mulai merancang proyek ini dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Luar biasa. Saya akan berada di sini untuk mendukung Bapak di sepanjang perjuangan Bapak. Jangan ragu Bapak untuk menghubungi saya jika Bapak membutuhkan bantuan atau ingin mendiskusikan hal-hal yang lebih lanjut. Apa langkah pertama yang akan kita ambil Bapak setelah sesi ini? Tentu langkah yang akan saya ambil, yang pertama itu saya akan mulai dengan merancang proyek, mencari aplikasi yang tepat, terus kemudian saya akan mengatur waktu yang baik, yang pas untuk mengajarkan siswa cara menggunakan aplikasi tersebut. Itu rencana yang sangat baik dan luar biasa. Saya menantikan untuk
mendengarkan perkembangan Bapak. Terima kasih atas waktu dan dedikasi Bapak hari ini. Sampai bertemu di kemudian hari. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. 3. Baik Ibu, luar biasa tadi saya sudah mengamati proses coach Ibu tadi berjalan dengan baik, sudah masuk dari dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tidak masuk, dan yang kedua adalah bagaimana Ibu bisa menyelesaikan masalah tadi, terus dengan menerapkan alur kita ya Bu ya, itu sangat luar biasa. Saya melihat prosesnya tadi sudah masuk semua di dalam kategori ini. Cuman ada beberapa catatan kecil Bu ya dari pengamatan Ibu tadi dan pengamatan saya tentang proses coach Ibu tadi. Kalau mendengarkan secara aktif tadi sudah masuk, cuma bagaimana Ibu mengirim pertanyaan-pertanyaan yang bisa coach itu memberikan jawaban yang baik ya. Mungkin Ibu kekurangannya di mengajukan pertanyaan yang berbeda. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu tentang hal ini? Dengan Bapak tadi saya sudah mengajukan pertanyaan yang lebih mengerti ke atas permasalahannya. Dan untuk langkah selanjutnya nanti, untuk kegiatan konsultasi selanjutnya, saya akan berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengerti ke atas permasalahan, sehingga proses saya nanti bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan. Benar sekali. Itu yang luar biasa. Cuma tadi ada kolaborasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang oke, mungkin hasilnya lebih baik lagi. Cuma tadi ada beberapa pertanyaan yang sayangnya tidak masuk di dalam masalah itu. Baik. Mungkin ke depannya saya berharap mungkin bisa lebih baik lagi dan mudah-mudahan dari hasil proses kita hari ini menjadi pembelajaran kita untuk ke depannya ya. Terima kasih banyak, sukses dan luar biasa ya. Oke, terima kasih. Baik. Action. Oke, selamat siang Pak Selamat Amar. siang. Apa kabar hari ini Pak? Kabarnya baik Pak. Oke, mudah-mudahan tetap semangat ya Pak. Sehat selalu Pak. Ya baik ya, Pak Amar. Hari ini saya sebagai pengamat ya. Jadi sebelum memulai proses coach yang berperan sebagai pengamat, tentu perlu saya sampaikan beberapa rubrik penilaian percakapan coaching. Siap Pak. Dalam observasi yang pertama, diharapkan sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan. Siap. Terus yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Terus ada 3 kompetensi yang perlu diketahui dari coach. Yang pertama, kehadiran penuh. Siap. Terus yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Siap. Baik Pak, sebelum dan saya mengharapkan bahwa dalam proses percakapan coaching jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam proses penilaian. Siap. Baik Pak Ahmad, sebelum itu mungkin saya ada 3 pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Pak. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oh baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada 2. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya menggunakan teknik rasa. Oke, baik. Tadi Pak sudah sampaikan ada 2 kompetensi ya. Nah, dari 2 kompetensi itu kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi? Baik Pak, baik. Secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Ini artinya
supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya dapat menemukan solusi yang tepat dengan dari permasalahan dia. Oke, baik. Terus yang terakhir, indikator ketercapaian yang ingin Bapak tunjukkan dalam proses coaching nanti. Baik, indikator yang saya ingin tunjukkan adalah menerapkan alur kita secara runtut, menggali ide-ide dari coach agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat menjalankan proses coaching ya Pak. Semoga sukses ya Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Action. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Terima Silakan, Ibu. kasih. Kopi ini sudah agak siang, tidak cocok untuk ngopi ya. Baik, bagaimana kabarnya tadi? Kabar saya baik saja. Tapi saya masih mempunyai pikiran yang mengganjal di dalam hati saya. Kira apa yang kamu pikirkan? Saya pikirkan selama ini saya belum bisa dikatakan berhasil dalam mengajar membaca tulis anak di dalam kelas. Karena masih ada salah seorang anak saya belum bisa membaca dengan baik dan benar seperti teman-teman sekolahnya yang lain. Baik, Ibu. Nah, sekarang ini kita lagi ngobrolin diskusi ini nih. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya mengharapkan dari percakapan kita hari ini Bapak bisa membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya tadi sehingga anak saya bisa membaca dengan baik, membaca dengan lancar seperti teman-teman kelasnya pada umumnya. Baik. Menurut pengamatan Ibu, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu alami sekarang? Apa penyebabnya? Yang berdasarkan yang saya amati dari anak tersebut, yang pertama itu masalah internal dari anak itu sendiri. Itu kemauan dan minat anak untuk belajar membaca ini dikatakan masih sangat rendah. Yang berikut, perhatian orang tua pada anak ini dalam bimbingan belajar di rumah masih juga sangat rendah karena orang tuanya itu petani dan sebagian waktunya itu dihabiskan di kebun, sehingga ketika orang tuanya pulang ke rumah anaknya tidak diawasi, anaknya sudah merasa capek dan tidak bisa melakukan belajar malam sama orang tuanya. Jadi di rumah aktivitas belajarnya sangat rendah. Oke, baik. Menarik. Baik, dari permasalahan tersebut, kira-kira kondisi apa yang ingin dicapai dari masalah ini? Kondisi yang saya ingin capai ada perubahan yang signifikan dari anak saya tersebut dari belum bisa membaca seperti teman-teman level di kelasnya, anak tersebut bisa membaca lancar seperti teman-teman lainnya sehingga anak tersebut ada rasa percaya diri dalam mengikuti pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas ini. Baik. Kalau seandainya ya, Ibu, kalau Ibu saya berikan nilai masalah Ibu ini, kalau Ibu mau kasih nilai, kira-kira berada di skala berapa? Dari 1 sampai 10. Kira-kira nilainya berapa? Nilai anak dari skala 1 sampai 10 itu masih di 6. Anak ini benar-benar belum bisa membaca. Baik, dari angka 6 ini yang mungkin masih di bawah ya. Kira-kira apa langkah-langkah atau solusi dalam menyelesaikan angka 6 ini? Yang sudah saya lakukan selama ini, yang pertama itu saya memberikan bimbingan pribadi individu kepada anak tersebut dengan cara ketika anak-anak lain diberikan tugas untuk menyelesaikan tugas, anak tersebut saya bimbing lebih pribadi untuk membaca, latihan membaca. Selain saya bimbing secara pribadi, juga ada teman-teman lain dari anak tersebut sekelas teman sekelasnya yang mempunyai kemampuan membacanya baik. Ketika ada waktu luang atau senggang, ketika mereka lebih dulu menyelesaikan pekerjaan mereka akan membantu anak ini, membimbing anak ini belajar dengan menyediakan berbagai media. Misalnya mereka membuat kartu kata, kartu suku kata, meminta anak tersebut menggabungkan suku kata tersebut sehingga membentuk suku kata yang mempunyai satu arti. Dan ada lagi program yang biasa di sekolah kami terapkan, yaitu programnya bagi anak-anak yang belum bisa membaca dengan baik, level yang sama kelasnya,
diberikan perhatian khusus. Misalnya ketika jam pembelajaran tertentu ada guru-guru yang tidak mempunyai jam pelajaran di kelas, anak-anak tersebut dikumpulkan bersama di satu tempat dengan guru tersebut untuk secara khusus membimbing anak tersebut membaca, sehingga tidak mengganggu proses KBM yang terjadi dengan teman kelasnya yang tidak bisa membaca sendiri. Baik, luar biasa itu. Mungkin pertanyaan terakhir saya ini, apa rencana setelah percakapan kita saat ini? Kira-kira langkah-langkahnya apa yang perlu dilakukan? Makanya sekarang kami lagi berdiskusi bersama Bapak Ibu guru di kantor. Kami akan membuat sebuah proyek di P5 itu, yaitu dengan yang pembuatan buku besar, buku yang buku bergambar, buku cerita bergambar yang menarik. Kami akan melibatkan anak-anak sehingga selain melatih keterampilan mereka, menarik mereka punya gaya minat, sehingga selagi membuat buku tersebut mereka juga mempunyai keinginan untuk membaca buku tersebut. Karena buku tersebut merupakan kebanggaan dari mereka yang merupakan hasil karya mereka sendiri. Setelah itu akan diberikan kepada anak-anak yang belum bisa membaca dengan baik untuk mereka belajar di rumah, bisa dipinjamkan di rumah. Wah, baik, luar biasa. Saya berharap Bu ya, semoga dari hasil diskusi kita ini, semoga apa yang itu solusinya kita ada dan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu. Sukses selalu Bu ya. Semoga berhasil ke depannya. Oke, Sampai ketemu. Iya, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Oke, Pak. apa kabar? Alhamdulillah, Masih sehat? biasa, sehat. Selalu Pak ya. Baik, Pak Ahmad, saya sebagai pengamat, saya sudah mengamati tadi ya dalam proses coaching, ya, Bapak sebagai coach, saya boleh sampaikan ya bahwa proses coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Terima Nah, kasih. luar biasa Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang harus terus dipertahankan. Siap. Ada 3 kompetensi yang sudah saya amati, sudah sangat luar biasa. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentu dalam alur kita ya. Nah, itu yang sudah Bapak jalankan. Siap. Namun perlu saya sampaikan ada satu hal yang mungkin perlu diperbaiki, ya. Yang marah ya Pak. Siap Pak. Ya, ini demi Pak. Saya tulis Pak ya. kemajuan Bapak. Ya. Satu hal yang perlu diperbaiki soal kehadiran penuh. Bapak harus selalu fokus ya, fokus dalam hal memberikan pertanyaan kepada coaching, sehingga itu bisa dicermati secara baik. Sementara soal hal-hal yang lain, saya pikir sudah baik, Ya Pak. yang harus terus Bapak pertahankan. Saya pikir ini saja yang perlu saya sampaikan, atau ada umpan balik dari Bapak yang terkait dengan tadi soal kehadiran penuh. Baik Pak. Mungkin terima kasih Pak sudah berikan saya itu. Saya akan kedepannya saya akan berusaha. Memang saya ada kekurangan di situ tadi. Bagaimana saya bisa mendatangkan diri saya untuk menghadirkan diri saya selalu fokus ke teman coach tadi ya. Mungkin ke depan. Terima kasih Bapak saya sudah catat di sini di catatan saya Bapak sudah memberikan saya penilaian. Ini saya catat dan saya akan berubah di hari berikutnya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Kita akan terus menanti untuk hari-hari ke depan ya Pak. Siap Pak. Sukses selalu. Siap. Terima kasih banyak. Oke.